Halo Evokers, berjumpa lagi dengan saya Sofwa Nurul di Information of Vocation. Pada liputan kali ini, fokus kita adalah pada energi terbarukan yang menjadi solusi penting untuk mengatasi krisis energi listrik di Indonesia. Menurut data terbaru pemerintah, diperkirakan penggunaan listrik akan mengalami peningkatan sebesar 13,9% pada tahun 2023, mencapai sekitar 1.336 kWh dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini tentu berpotensi memberikan dampak negatif terhadap ketersediaan energi non-terbarukan di Indonesia, seperti batu bara dan minyak bumi. Dalam upaya mengatasi krisis energi ini, PT Swen IT hadir sebagai pengembangan energi terbarukan dengan fokus utamanya pada energi biogas, biourin, dan pengembangan pertanian modern, yang bertujuan untuk menciptakan energi yang bersih dan ramah lingkungan. Biogas adalah salah satu bentuk energi alternatif yang menggunakan limbah organik seperti kotoran hewan dan sisa makanan sebagai bahan baku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Biogas dapat digunakan untuk memasok listrik, water heater, setrika uap, bahan pokok untuk menyalakan kompor, oven, lampu, genset, dan bahkan sebagai bahan bakar transportasi. Dan tak hanya itu, penggunaan biogas juga membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga menyediakan sumber energi yang dapat diandalkan. Proses ini melibatkan reaktor anaerobik, yang dimana mikroorganisme mengurai bahan organik menjadi gas metana dan karbon dioksida. Perjalanan biogas ini dimulai dari tabung inlet, yang dimana kotoran dan limbah organik tersebut dikumpulkan. Setelah itu, melalui saluran khusus yang sudah disesuaikan kemiringannya, bahan-bahan tersebut dialirkan ke dalam tabung digester. Di dalam tabung digester, kotoran tersebut mengalami proses fermentasi selama 14 hari dan berfermentasi menjadi gas yang dapat dimanfaatkan. Tahap akhir dari proses ini melibatkan penyaluran sisa kotoran dan limbah organik yang telah mengalami fermentasi ke dalam bak outlet. Dan yang menarik lagi, sisa dari fermentasi tersebut bukanlah menjadi bahan limbah biasa, akan tetapi bisa diolah menjadi pupuk organik. Pupuk organik tersebut dapat digunakan dalam pertanian, menciptakan lingkungan yang lebih bersahabat dan bebas dari unsur kimia yang berbahaya. Inilah langkah positif dalam upaya kita menuju pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain menjadi biogas, perusahaan ini juga mengolah urin sapi menjadi pupuk cair dengan tambahan bahan organik lainnya yang dijual dengan harga Rp25.000 per botol. Biourin ini dapat digunakan sebagai pupuk organik yang membantu pertumbuhan tanaman pertanian modern atau yang biasa kita kenal dengan pertanian hidroponik. PT Swen IT sudah beroperasi sejak tahun 2007 dan telah tersebar di 34 provinsi dan 401 kabupaten. Digester biogas yang mereka produksi telah mendapat uji report dari Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian atau BPP Mektan Kementerian Pertanian. Tak hanya itu, PT Swen IT juga telah banyak memperoleh penghargaan yang luar biasa, salah satunya seperti penghargaan UMKM Inovatif Terbaik ke-1 pada tahun 2014 dalam kerangka kerjasama ASEAN menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA pada tahun 2015. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, mari kita sambungkan dengan rekan kami, Ruth dan Kirana yang saat ini sedang berada di lokasi PT Swen IT. Oke, bagaimana Ruth dan Kirana perkembangan terkini di lokasi? Baik, terima kasih Sofwa dari studio. Di sini saya sedang berada di Ciamas bersama Kak Natsmi dari Humas PT Swen. Di sini saya mau bertanya nih Kak tentang yang pertama tuh apa sih itu biogas? Baik, jadi biogas itu adalah gas yang dihasilkan dari fermentasi kotoran ternak ya. Kotoran ternak itu biasanya ada sapi yang utama, kedua itu ada kambing atau domba, lalu juga ayam juga bisa, kotoran ayam. Dan gak cuma itu deh, misalnya ada juga perkebunan yang punya kuda atau kerbau, itu bisa juga dihasilkan dari kotoran-kotoran ternak tersebut. Jadi gak melulu tentang si sapi dan lain sebagainya gitu loh, peternakan. Jadi kita bisa dari hewan-hewan lain juga seperti itu contohnya. Jadi kotoran-kotoran yang padat gitu.
apa lagi sih yang bisa dihasilkan dari kotoran-kotoran tersebut? Baik deh, jadi selain gas, ada juga kita dari kotoran sapi atau dari kotoran ternak, hewan ternak itu bisa diciptakan seperti pupuk padat gitu. Nah, nanti pupuk padat ini kita bawa ke semacam shelter. Dari shelter itu kita campurkan dengan beberapa seperti ada beberapa telur gitu. Itu untuk menambah nutrisi untuk tanaman tersebut. Dan selain itu ada juga dari urin dari sapi atau dari domba atau kambing. Itu kita bisa buat seperti biourin gitu. Nah, biourin ini nanti kita kemas, kita campur dengan beberapa bahan juga. Kita kemas dengan ukuran 1 botol 1 liter ya, atau enggak setengah liter itu. Nah, itu kita bisa jual. Gunanya untuk apa? Untuk menyuburkan tanaman juga. Jadi selain dari pupuk organik tersebut, kita bisa siramkan dengan kita bantu penyuburan dari biourin tersebut. Jadi semua terintegrasi, tidak ada yang terbuang sama sekali. Nah, biourin tersebut juga jika sudah padat dari si biogas tersebut, kita bisa kasih pakan ke lele gitu. Nah, jadi 50%. Biasanya kita pembelian pelet untuk lele itu kan 100% misalnya, dan yang dikeluarkan lumayan. Lalu kita bisa memangkas dana tersebut. Jadi kita pembelian peletnya 50%. Dari biourin itu tersebut juga 50%. Ini juga bagus untuk khasiat si lele tersebut untuk pertumbuhan karena mengandung banyak beberapa nutrisi yang baik seperti protein dan sebagainya. Begitu. Baik Kak, selanjutnya tanggapan masyarakat sekitar tentang perusahaan biogas ini bagaimana? Oke, jadi tanggapan masyarakat sekitar sini ya. Sebenarnya gini deh. Jadi kalau untuk tanggapannya ini alhamdulillah sangat positif, diterima semua oleh masyarakat karena tidak ada limbah yang terbuang. Contohnya kita aja membuat ini untuk energi yang ramah lingkungan atau terbarukan begitu ya. Jadi ada kata-kata seperti ini dari Ibu Dokter Sri ini. Datang bawa rumput, pulang bawa gas. Nah, seperti yang udah kita liput tadi atau kita lihat tadi, bahwa ada beberapa kantong gas yang berwarna orange. Nah, itu bisa diisi gas di dalamnya itu. Jadi bisa bertahan sampai beberapa jam ke depan untuk dipakai di traktor, dipakai ke mesin-mesin lainnya lah ya, gitu. Nah, jadi petani sekitar itu atau masyarakat sekitar itu sangat terbantu deh dengan adanya biogas. Misalnya ada satu rumah yang menggunakan biogas. Nah, itu bisa selangnya kita tarik keluar rumah dan kita pakaikan beberapa pengeluaran atau outletnya itu untuk diisi ke bantalannya tersebut. Jadi nanti untuk bantalannya kita bisa kasih dari perusahaan tersebut. Jadi untuk berapa gitu yang dibutuhkan dari masyarakat atau yang sekitar situ begitu. Jadi setelah itu jadi semuanya sangat terbantu. Mereka tanggapannya positif begitu. Untuk petani juga sangat luar biasa ya antusiasnya karena memang mereka nggak usah capek-capek nih ngeluarin bensin untuk traktor. Itu mereka dengan dimodalin si bantalan tersebut udah bisa ngehidupin beberapa mesin atau mesin-mesin berat dan lain sebagainya begitu deh. Jadi menurut kakak dan memang yang sudah kakak tahu ya selama di sini ini oke banget sih. Sesuai lah dengan tujuan utamanya. Jadi berguna untuk masyarakat sekitar begitu. Baik, terima kasih Kak atas informasinya dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Saya Kirana Fabatia dari Sekolah Vokasi Komunikasi Digital dan Media IPB. Saya di sini akan mewawancarai Bapak tentang pekerjaan yang ada di biogas ini. Pertanyaan yang pertama, apa saja tugas yang dilakukan selama Bapak bekerja di PT Biogas ini? Kalau di biogas ini banyak ya yang harus dikerjakan, itu harus serba bisa kalau di sini. Mau jadi security, mau jadi apapun di sini harus bisa megang semuanya. Kayak kita nyetak tabung biogas itu harus bisa, ya istilahnya kita suruh berangkat ke daerah jadi teknisi harus bisa. Oh ya, oke. Udah berapa lama sih Pak ada di pekerjaan ini? Saya kerja ada sekitar 9 tahun. 9 tahun. Hambatan apa yang pernah Bapak rasakan selama Bapak bekerja di PT Biogas ini? Ya pastinya semua hambatan pasti ada aja ya. Ya contohnya kalau kita telat gitu, istilahnya telat untuk muat barang atau apa, pasti itu harus cepat diangkut gitu istilahnya, jangan sampai telat. Terus tugas kita itu dikejar-kejar, misalkan nyetak harus beres hari ini,
harus cepat selesai. Kadang-kadang kalau telat ya jadi kena marah gitu. Oke. Alasan mengapa Bapak memilih pekerjaan ini itu apa sih Pak? Ya kalau ya di sini jadi kita punya bakat kan ya. Dan bakat untuk bisa istilahnya bekerja sendiri kan ya, punya usaha sendiri kan. Ada pengalamannya, bisa dikembangkan gitu. Ya. Sekian wawancaranya. Terima kasih banyak Bapak. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih banyak sudah mau wawancarai. Ibu, perkenalkan nama saya Kirana Aufa Bahtiar dari Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB. Di sini saya akan mewawancarai Ibu sebagai pengguna yang sudah merasakan menggunakan biogas. Oke, pertanyaan yang pertama, mengapa Ibu memilih biogas untuk memasak atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang di rumah? Karena menghemat ya, kalau biogas kalau dibanding sama LPG. Karena apa? Emang kalau dari biogas ini tergantung dari kotoran ya. Karena kotoran itu kita bisa banyak daripada kalau LPG kan kita beli ya dari berapa hari gitu. Oke. Apa aja sih manfaat yang Ibu rasakan selama Ibu memakai biogas ini? Ya ini aja ya, biasa aja ya. Soalnya karena di sana mah pakainya nggak terlalu banyak ya, cuman sedikit ya, biasa aja, aman gitu. Oke. Apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari menggunakan energi biogas ini? Ya itu kelebihannya kan kalau dibanding sama LPG kan, kalau dari biogas kita banyak tergantung kotoran manusia ya. Jadi mengotak daripada di biogas LPG itu kan cuma berapa hari kita melakukan gitu. Itu aja manfaatnya. Kalau kekurangannya yang Ibu rasakan ada nggak sejauh ini? Apa ya? Nggak ada kayaknya ya. Nggak ada kekurangan. Nggak ada. Oke. Sekian wawancaranya Ibu. Terima kasih banyak. Kepada Sofa kami kembalikan ke studio. Oke, baik, terima kasih kepada Ruth dan Kirana. Itulah informasi terkini mengenai langkah-langkah konkret PT Swen IT dalam menghadapi krisis energi yang sedang dihadapi negara Indonesia. Semoga solusi berbasis energi terbarukan dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga ketersediaan energi listrik, sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kami akan terus mengikuti perkembangan ini dan memberikan informasi terupdate. Saya Sofa Nurul, sampai jumpa di liputan berita selanjutnya.